Hai Macungers, kita ketemu lagi di podcast Macung Talk. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sih inovasi di bidang marketing, khususnya di bidang marketing properti. Hari ini kita akan ketemu dengan narasumber kita yang sangat cantik jelita. Beliau adalah salah satu mahasiswi dari program studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Macung. Kita sapa dulu ya. Hai. Halo Mbak Dina. Halo, gimana kabar? Baik-baik. Baik ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Macung hari ini. Dan terima kasih juga Kak siapa ya nanti manggilnya, Kak, Ibu, Tante, enggak. Kak aja kali Kakak ya. Kak Sheila sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi sedikit begitu ya mengenai inovasi dalam bidang pekerjaannya Kak Sheila. Sebelum kita mulai, kita mau kenalan ya. Boleh disebutkan nama, pekerjaannya apa sehari-hari gitu. Silakan. Oke, nama saya Sheila Aryani. Cuman biasanya dipanggil Lala, simpelnya dipanggil Lala. Kak Lala. Oke, dipanggil Lala. Oke kok. Saya bekerja sebagai marketing eksekutif di Araya, perumahan Araya di Malang. Oke. Sudah lama di Araya? Hampir 5 tahun lah, 4,5 tahun kira-kira saya di Araya. Wow, gitu. Kalau yang teman-teman yang tinggal di Kota Malang pasti sudah tahu ya Araya ini berkembangnya luar biasa gitu ya. Jadi dan ini Kak Sheila, Kak Lala, Kak Lala ini adalah salah satu bagian yang ada yang memiliki kontribusi begitu dalam perkembangan Araya yang sangat pesat begitu. Nah, Kak Lala, boleh nggak kita semua tahu kan ini karir udah oke begitu ya. Apa sih yang kira-kira membuat Kak Lala itu memutuskan kayaknya perlu belajar lagi deh, ngambil S2 gitu? Kalau dibilang karir oke sih gimana ya, kita sebagai manusia tuh tetap ada rasa untuk nggak ada sesuatu hal yang pasti gitu ya di dunia ini. Kalau sampai tersesat di MMI ini ambil kuliah lagi, dari kecil orang tua itu memang selalu mengajarkan bahwa pendidikan itu adalah penting. Ibaratnya kalau kita perang nih ya, ilmu atau pendidikan itu adalah senjatanya nih gitu, amunisinya. Dalam hidup kita ya tentu kalau kita mau perang harus punya senjata, harus punya amunisi gitu. Amunisinya harus lengkap ya. Iya betul, walaupun dalam kenyataannya memang pengalaman terus skill-skill kita yang lain itu tentu menunjang. Sehingga ibaratnya kalau di perang tuh kita udah pegang senjata duluan, punya amunisi nih. Nah nanti keterampilan kita, pengalaman kita di luar itu kayak mengasah kita kapan momen yang pas untuk kita pakai senjata yang ini, kapan kita harus pakai senjata yang lain gitu. Ibaratnya kalau kita nggak punya banyak senjata, cuman punya satu senjata itu aja, situasinya berubah kan, nah gimana? Jadi kekurangan gitu. Senjata nanti. Oke. Tidak cukup amunisi nanti untuk perang. Baik, itu kenapa kok ngambil S2 ya di manajemen inovasi ya? Emang kepinginnya kalau S2 jadi manajemen ya? Kepinginnya sebetulnya sih memang agak berbeda banget dari background S1 saya ya. S1-nya? S1 saya di arsitek. Oh wow, oke. Hanya karena selama ini pengalaman kerja saya lebih banyak di marketing. Desain sih ada, cuma lebih banyak di marketing. Saya merasa bahwa manajemen itu bisa menunjang gitu nantinya untuk kebutuhan perkembangan pekerjaan saya, karir saya itu. Jadi apapun background S1-nya gitu ya, manajemen kayaknya perlu banget ya. Betul. Jadi S1 kita ini kan seperti dasar ya, pengetahuan dasar. Nah, bagaimana kita mengelola nanti dalam pekerjaan, dalam hidup kita, ini kan ditunjang dengan manajemen itu tadi. Gimana kita nge-manage-nya nanti. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, kenapa kok pilih Universitas Macung? Wah, ini kayak pertanyaannya pribadi. Yang pasti karena saya udah kerja dan di Malang, agak nggak memungkinkan kalau saya ambilnya di luar Malang gitu ya. Otomatis ketika cari-cari universitas,
saya carinya yang ada di Malang. Sempat mencari di universitas negeri itu sempat, karena mikirnya pertama nih, jujurnya mikirnya wah Macung mahal ini nanti gitu. Tapi kebetulan ada kenalan yang mengingatkan, Kak coba di Macung aja gitu. Akhirnya saya searching nih di Macung dan ketemulah ada manajemen inovasi. Nah itu yang membuat saya sangat tertarik, karena kayaknya agak jarang ya masihan yang manajemen inovasi. Rata-rata kan yang inovasi betul, ya, ada muatan inovasinya. Rata-rata manajemen pemasaran, manajemen pendidikan atau apalah. Kalau yang ada muatan inovasinya nih saya pikir menarik sekali gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya nggak berpikir panjang, langsung daftarnya di Macung. Oke, jadi mahal nggak? Sebetulnya nggak ya. Kalau saya rasa sih sangat-sangat affordable dengan apa yang kita dapat gitu. Bukan hanya ilmunya, betul, bukan hanya ilmunya aja, tetapi link yang kita dapat ya dengan dosen-dosen yang luar biasa, kayak dengan pengalaman juga, itu sangat affordable lah. Gitu. Terima kasih loh. Kok jadi yang malu-malu kita gitu. Oke. Sekarang menginjak yang lebih serius dikit gitu. Nah, tadi kan Kak Lala kan di bidang marketing ya, khususnya di properti. Sekarang ngambilnya manajemen inovasi. Nah, kira-kira nih kalau yang diterapkan, inovasi apa ya yang kira-kira bisa diterapkan di bidang marketing, khususnya di properti ya? Gitu, kalau yang dari selama ini didapatkan gitu. Nah, kalau di bidang marketing apalagi properti ini cukup unik, tantangannya cukup banyak ya saya rasa. Karena kemajuan teknologi segala macam, IT, di dunia IT itu tentu mempengaruhi. Tetapi yang tidak kalah mempengaruhi itu adalah perkembangan pola masyarakat, perkembangan tren, perkembangan kebutuhan akan sebuah tempat tinggal, itu juga tidak kalah menantang gitu ya. Lalu kembali lagi kalau tadi pertanyaan Mbak Nina tentang inovasinya ya di bidang marketing itu. Nah, kita berusaha untuk mengcombine berbagai bidang. Otomatis dengan pandemi kemarin misalkan kita kalau mau penjualan yang konvensional begitu pasti ketinggalan karena ada PPKM atau PSBB dulu ya, orang mengurangi keluar rumah atau segala macam. Otomatis akhirnya kita dituntut untuk mulai mengarah ke online, digital, secara digital, dengan video serah terima rumah juga secara online dengan video segala macam. Lalu sekarang ada kemajuan metaverse. Itu dipakai juga ya di marketing. Sedang dipertimbangkan. Ya, itu tadi ya saya sempat singgung bahwa ada aspek-aspek tertentu seperti unsur psikologi itu kan juga harus dipertimbangkan ya. Nah, kemajuan teknologi seperti metaverse segala macam itu tentu sangat membantu sekali. Tetapi sentuhan secara personal, sentuhan secara psikologinya itu juga tidak kalah penting gitu. Karena kan kita tahu ya, beli rumah itu kan harganya bukan 300.000 gitu ya, dolar mungkin bisa. Kan jadi biasanya kalau kayak yang konvensional gitu itu kan kita harus tahu, datang ke situ nih, lihat rumahnya modelnya kayak gimana, kayak gitu. Kalau perumahan sih mungkin biasanya kan pesen dulu gitu ya, baru dibangunkan, terus kan harus lihat-lihat dulu yang lain kayak gimana. Jadi sepertinya untuk harga properti yang sangat mahal, terus habis itu harus ngelihat fisik kualitas bangunannya kayak gimana, itu kan kayaknya harus online, harus offline banget gitu ya. Caranya gimana ya Kak Lala untuk meyakinkan gitu secara online untuk pembeli itu bisa yakin akan kualitas gitu, gimana ya? Salah satu hal yang menjadi kekuatan sebetulnya di Araya adalah Araya itu bukan developer yang baru 1-2 tahun, 5 tahun berdiri di Malang ya. Dia sudah cukup lama, dari tahun sekitar 90-an awal berdiri itu. Sehingga untuk orang Malang sendiri rata-rata sudah pasti tahu, sehingga dari mulut ke mulut kualitasnya seperti apa itu
sangat membantu sih ya. Jadi mouth to mouth itu memang sangat perannya besar perannya besar. Tapi kalau kita dari sisi inovasinya atau teknologinya, ya otomatis kita menggunakan jasa ini influencer seperti gitu itu, ya, influencer gitu. Ya, jadi ya memang pandemi kemarin itu mengajarkan banyak hal ya ke kita. Memaksa kita untuk mempercepat penerapan inovasi itu dipercepat dengan adanya pandemi, sehingga dari yang awalnya kita mungkin hanya dari brosur atau pasang billboard atau apa, kita akhirnya mengarah ya ke influencer. Lalu lewat YouTube kita pakai jasa reviewer rumah yang memang kompeten di bidang konstruksi dan rumah, ya semacam itu. Jadi tapi itu ngaruh banget ya. Ngaruh. Jadi banget ya. Akhirnya ketika orang bisa offline gitu ya, datang melihat, itu boleh dibilang mereka 50% ketertarikan itu karena dipengaruhi oleh melihat reviewer itu tadi, melihat dari hasil reviewer influencer itu tadi, sehingga ketika akhirnya datang, ini boleh dibilang probabilitasnya mereka untuk akhirnya beli atau apa itu lebih tinggi. Dikit, ya, tinggal sentil dikit. Hanya gitu, untuk memastikan atau meyakinkan. Jadi nggak benar-benar dari nol gitu. Dan bahkan mungkin ada yang dari luar kota itu udah percaya dari reviewer itu, dari YouTube segala macam. Mereka udah percaya dan berani untuk booking gitu ya, untuk beli dari itu. Ya, gitu. Dimana itu mungkin ketika tanpa adanya kemajuan teknologi, tanpa adanya inovasi seperti itu, sepertinya nggak dimungkinkan nih ya orang beli rumah tanpa melihat sendiri kawasannya seperti apa, fisiknya seperti apa. Kalau mau konvensional terus ya mungkin akan nggak secepat sekarang ya perkembangannya. Nggak bisa bertahan lah. Gitu. Ya apalagi sekarang zamannya digital gitu ya, digital dan channelnya udah semakin banyak. Tadi saya tertarik banget yang untuk mempertimbangkan untuk metaverse. Metaverse, ya bener ya metaverse. Jadi itu kayak gimana ya kalau metaverse itu? Yang saya pernah coba gitu ya, kita pakai semacam alat gitu ya, kacamata. Lalu ketika kita menggunakan alat itu, kita bisa merasakan seakan-akan betul-betul jalan masuk ke ruangan, sehingga dimensi ruangannya itu nanti seperti apa, itu udah kebayang, nuansanya seperti apa tuh udah kebayang. Nah kalau rumah kan itu perlu ya, kalau kita hanya melihat gambar, sekalipun itu gambar 3 dimensi, tetapi tidak ada kesan suasana ruangnya seperti apa, itu agak susah biasanya. Dibawa pameran atau masih belum, tetapi kami lagi mempertimbangkan lah untuk seperti kesana. Itu. Iya, jadi memang harus mempertimbangkan aspek-aspek banyak inovasi gitu ya, untuk bisa survive dan mengikuti perkembangan zaman. Kak Lala, sekarang ini ya dalam perkembangan teknologi terus perkembangan zaman itu kira-kira ya apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri properti ya dalam mengadopsi inovasi gitu, atau secara umumnya kayak gimana? Secara umumnya tantangannya seperti apa dan bagaimana inovasi itu bisa jadi jalan keluar gitu untuk tantangan itu? Ya, kalau di industri properti nih ya, karena nilai properti itu untuk sebagian besar dari kita mungkin ya bukan suatu nilai yang kecil gitu ya, bahkan untuk banyak orang sebetulnya nilai properti saat itu beberapa kali lipat dari penghasilan mereka, makanya harus menempuh cara kredit begitu ya. Sehingga adanya teknologi berbagai macam yang sebetulnya itu memudahkan, seperti misalkan kita tawarkan secara online, penjualan secara online. Sempat kita juga penjualan itu launching produk lewat YouTube, jadi disiarkan via YouTube, lalu penjualan kita pakai toko hijau, aplikasi toko hijau. Pernah itu, iya. Jadi bookingnya hanya senilai 1 juta lewat toko hijau. Itu pernah kami jalankan, tetapi memang karena masih baru, betul-betul suatu bentuk yang baru mungkin ya, dengan nominal yang cukup besar, itu memang tantangannya tidak banyak orang yang
dengan mudah menerima cara gitu yang ya. baru, sistem Malah yang baru. adopsinya malah tidak setinggi yang diharapkan gitu Betul, malahan ya. mungkin ya butuh waktu memang ya. Oke. Sama seperti kita ketika mendapat teknologi baru, pembayaran dengan digital, itu mungkin tidak secepat itu kita bisa menggunakannya hanya karena faktor keterdesakan. Akhirnya kita baru mulai terbiasa untuk menggunakan hal semacam itu mungkin ya. Tetapi ya kami di Araya tetap selalu berusaha untuk menggunakan teknologi yang baru dengan inovasi dan cara-cara yang baru. Kalau mungkin bentuk itu saat ini belum langsung bisa diterima dengan baik, tetapi kami percaya bahwa usaha untuk seperti itu pada suatu saat akan membuahkan hasil dan akan bisa diterima gitu, daripada kita nanti terlambat hanya menjadi follower aja gitu ya. Tapi menarik banget loh, ini kalau beli rumah bayarnya lewat toko hijau atau toko oren. Itu kan kayaknya belum pernah gitu sebelumnya ya. Itu cuman DP-nya aja tapi ya. Betul, DP-nya aja. Lalu nanti selanjutnya tentu biasanya orang kan tetap butuh untuk offline melihat atau ketemu. Nah, itu hanya untuk DP-nya, dan bahkan itu sebetulnya bukan betul-betul TP tapi uang minat lah, istilahnya uang minat. Itu karena yang DP juga nggak sekecil itu gitu. Betul. Uang minat yang sifatnya bisa di-refund gitu. Jadi kami trialnya dengan cara-cara seperti itu sih. Ya sampai ke sana ya untuk berinovasinya ya. Ya nggak kepikiran juga sih, saya sebagai orang awam juga nggak kepikiran bakalan ada uang minat yang bisa dibayarkan atau bisa dibeli gitu dari marketplace gitu kan. Tapi ya itu suka dukanya lah ya. Kalau sukanya itu kami juga sempat meluncurkan satu produk hunian yang luasnya mulai dari 18 meter persegi. Kayak apartemen dong. Nah, seperti apartemen, tapi landed modelnya rumah nih. Nah, itu juga kan satu inovasi yang baru ya, di mana ketika itu di Malang belum ada developer yang meluncurkan produk seperti itu. Nah, kenapa Araya meluncurkan itu? Karena sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ada suatu universitas juga yang cukup ternama di Indonesia. Dia punya lahan di Araya, buka di Araya. Otomatis kan ada kebutuhan untuk akan housing ya. Untuk mahasiswa, akomodasi mahasiswa itu kan ada kebutuhan. Nah, itu juga nggak mudah diterima, inovasi seperti itu tidak mudah diterima. Beberapa orang, terutama mungkin dari kalangan usia tertentu yang terbiasa rumah itu harus gede. Iya. Tetapi ternyata itu cukup berhasil gitu. Jadi waktu kita meluncurkan produk seperti itu, kita buka sekitar 120-130 unit. Dalam 2 hari launching itu laku lebih dari 50%. Jadi laku sekitar 90 unit, menjelang 90 lebih, hampir 100 unit. Tapi kalau itu kan produk baru yang merespon adanya kebutuhan pasar gitu ya. Nah, untuk perencanaan produk baru yang misalnya nih yang dalam rangka untuk menciptakan pasar, itu termasuk di bagiannya di marketing juga atau di bagian yang lain? Kalau untuk itu ada kolaborasi antara manajer marketing dengan tim R&D. Perencanaan itu ada sendiri. Mereka biasanya ya melihat dari perumahan, konsep-konsep rumah yang ada di luar negeri seperti itu. Berusaha diterapkan mana yang possible untuk diadopsi di sini gitu. Ya karena kan ini ya itu tadi mungkin generasi atas itu sudah berpikiran bahwa rumah kok cuma 18 meter persegi, berapa kali berapa itu ya Kak ya? 5,5 kali 3,5 kira-kira. 5 kali 3,5. Tapi 2 lantai. Nah itu kan juga itu kan baru ya. Kan kita itu nggak lazim gitu ya untuk sebuah perumahan untuk meluncurkan produk yang seperti itu. Nah produk-produk inovatif ini kan juga perlu ya untuk kita diluncurkan untuk mengikuti seleranya pasar atau kebutuhan pasar itu tadi. Yaitu inovasinya mungkin juga banyak di sana ya, inovasi di bidang produknya yang diluncurkan ya. Dan kadang
kita tidak berpikir bahwa ternyata untuk tren anak muda sekarang mereka lebih nyaman begitu sendiri begitu ya, daripada maksudnya mereka merasa lebih private di semacam kos-kosan yang eksklusif untuk mereka sendiri atau mungkin hanya untuk berdua, sedangkan mungkin untuk kalangan tertentu atau mungkin usia kita dulu nih kalau ngekos kan langsung di satu rumah yang terdiri dari 20 kamar, 30 kamar gitu ya. Ternyata mbak kosnya. Nah, ternyata trennya juga sudah bergeser gitu. Jadi kita juga berusaha peka terhadap tren perkembangan perubahan tren juga. Tapi yang bayar tetap orang tuanya kan itu. Pastinya ya. Siapa tahu yang bayar anaknya sendiri. Jadi kan semakin menjawab kebutuhan mereka akan mungkin individualisme ya yang mereka lebih enak sendirian. Tapi selain itu juga sebetulnya dari sisi nilainya otomatis kan lebih rendah daripada kalau harus membeli tempat tinggal yang ya dengan luasan seperti dulu gitu ya. Sehingga ini sebetulnya menjaring juga kalangan muda yang kita istilahkan pangsa pasarnya itu yang untuk first home. Untuk rumah pertama, untuk karyawan yang udahlah daripada habisnya untuk ngopi terus gitu ya, mending susah untuk itu sebetulnya yang mau kita tangkap juga ke arah situ. Kalau selama ini ya dari rumah-rumah yang seperti itu tuh trennya gimana setelah mereka lulus, itu dijual kembali atau diinvestasikan atau gimana? Rata-rata diinvestasikan. Jadi mereka kalau lulus disewakan turun temurun gitu. Ya paling nggak balik modal. Oke. Nah tadi kan Kak Lala juga sempat menyinggung bahwa waktu pandemi itu memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, jualan rumah lewat YouTube. Nah kira-kira kalau mereka udah gitu ya kan ngelihatnya ya dari jauh dulu gitu ya, terus DP gitu misalnya, itu apakah mereka juga masih puas dengan hasilnya walaupun tanpa melihat fisiknya, atau bagaimana? Apakah teknologi ini juga ada penggunaan teknologi yang online ini tadi, apakah berpengaruh terhadap kepuasan pelanggannya Kak Lala ya? Kalau untuk kepuasan pelanggan itu kami tim dari Araya memang berusaha menjaga ya, dalam arti jangan sampai orang kita itu meremehkan karena kasarannya nih orang udah mau dengan hanya melihat dari video dari YouTube segala macam, lalu nanti apa yang diterima mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka. Kita berusaha menjaga itu sehingga kalaupun ketika serah terima atau apa mereka ada komplain, itu sifatnya bukan yang hal-hal yang major gitu ya, sesuatu hal yang memang lazim terjadi di suatu bangunan rumah. Misalkan kadang itu yang sering terjadi nih ya, kita serah terimanya tidak di bulan-bulan yang banyak hujan nih gitu. Lalu ternyata setelah masuk musim hujan itu mulai ada bocor segala macam. Nah itu kan suatu hal yang sebetulnya lumrah dan wajar terjadi ketika kita bangun rumah, karena ketika baru jadi kita nggak bisa cek ada di mana, walaupun kita sudah berusaha membangun yang baik begitu ya, tetapi kan ya pasti ada bisa, aja betul lah ya. Dan kami juga memberikan kemudahan atau kompensasi bahwa melewati satu kali musim hujan itu kami tetap bertanggung jawab untuk membetulkan gitu. Iya. Ya itu jadi mengkombinasi. Menurut saya juga inovasi, karena nggak banyak developer yang memberikan jaminan gitu ya. Lewat satu musim hujan itu berarti lewat berapa bulan ya? Karena mungkin kan apalagi bisa musimnya 6 bulan kali ya. Musimnya tidak terduga. Gitu. Jadi ya kita memang harus terbuka terhadap harus membuka diri terhadap berbagai macam aspek gitu ya, kemajuan teknologi. Di satu sisi juga kita membuka peluang terhadap perjanjian-perjanjiannya ini otomatis kan ada yang bisa kekhususan ada fleksibel dikit lah ya, fleksibilitinya gitu. Itu harus ada juga supaya pelanggannya tetap setia gitu di situ. Jadi memang inovasinya nggak cuma ada di marketingnya aja ya, tapi ada di
customer care, terus tadi itu betul. ada di apa lagi ya, ada di produk seperti itu. Mungkin cara pembayaran juga tadi lewat marketplace juga inovasinya ada di segala bidang gitu ya. Kak. Kemudahan cara pembayaran selain dari marketplace itu tadi, kita juga berusaha menangkap kebutuhan pasar. Misalkan ketika kita trial begitu ya, berupa promo-promo, misalkan ada kemudahan dengan istilahnya subsidi DP atau dengan angsuran yang panjang segala macam, itu kita juga berusaha inovasi dalam hal itu, dan kita lihat mana yang sepertinya paling direspon positif oleh pelanggan. Tapi ya ada juga yang ternyata responnya nggak sesuai dengan harapan kita, nggak serencana, itu harus inovasi lagi. Betul, gitu ya. betul. Tentu kita gitu ya. Kak Lala, kira-kira apa ya aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan apalagi kalau di bisnis properti gitu ya? Apa yang harus dipertimbangkan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif gitu ya? Karena kan ya mungkin properti sama pendidikan mirip-mirip ya, nilainya tinggi gitu. Barangnya itu kalau nggak dilihat langsung itu kayak nggak enak gitu loh. Gimana? Ya, kembali lagi kita harus melihat juga peluangnya seperti apa, kelemahan kita seperti apa, kekuatan kita ada di mana gitu. Kalau kita belajar di manajemen di MMI itu kan ada berbagai analisa gitu ya, analisis SWOT lah, macam-macam. Itu memang perlu juga supaya kita ketika membuat suatu strategi itu bisa lebih tepat sasaran. Tetapi sekali lagi, dalam prakteknya, selain analisis seperti itu cukup penting untuk dilakukan, unsur humanis tadi, aspek psikologi, kita membaca perubahan tren, membaca perubahan kebutuhan masa kini itu, generasi masa kini ya, khususnya untuk tempat tinggal itu seperti apa, lalu sentuhan-sentuhan secara personal ketika kita berinteraksi dengan calon customer seperti itu, empati yang kita berikan, cara kita komunikasi itu juga tidak kalah penting sebetulnya. Nah, kalau dihubungannya dengan MMI gitu ya, dengan Magister Manajemen Inovasi, kira-kira apakah studinya Kak Lala di MMI ini bisa memberikan nilai tambah gitu untuk Kak Lala mengembangkan inovasi dalam properti ini, dalam marketing properti ini? Kalau dibilang langsung memberikan efek begitu mungkin juga tidak secepat itu ya, apalagi saya juga masih baru aja nih selesai gitu. Selamat ya. Barusan selesai ini. Fresh banget ini. Tetapi adalah yang saya merasakan banget efeknya, kita dilatih untuk berpikir itu dari berbagai macam sudut pandang, mempertimbangkan tuh dari berbagai aspek. Lalu otomatis dengan pengetahuan yang kita miliki, ketika kita memberi masukan, memberikan saran atau suatu pemikiran kepada calon pelanggan, inilah yang bagi saya memberikan suatu nilai plus gitu dengan apa yang saya dapatkan di MMI. Apalagi gitu. Kalau mungkin MMI ini, kalau angkatannya Kak Lala ini kan dari mana-mana gitu ya, dari jauh-jauh gitu, dari luar kota, dari mana, mungkin malah dalam interaksinya dengan teman-teman sendiri gitu tuh malah dapat insight juga ya kayaknya. Karena background pekerjaan mereka, background pendidikan mereka itu juga beragam sekali gitu. Ada yang dari pertambangan, perbankan, macam-macam. Dokter ada ya betul. Dokter juga perlu manajemen inovasi. Saya tekankan itu. Ya, saya pikir bidang pekerjaan kita apapun itu sangat membutuhkan manajemen dan sisi inovasinya betul. Sangat diperlukan lah. Iya, apalagi mungkin ini ya dengan sisi teoris. Kadang kan kita kalau yang di praktisi ini suka melakukan sesuatu tuh based on hunch gitu ya, kayaknya gini deh, atau insting aja gitu kan. Tapi kalau sudah ada landasan teorinya kayaknya kita melangkah ke arah yang benar gitu ya Kak. Iya betul, itu yang saya rasakan ketika menyusun tugas akhir juga gitu ya. Jadi antara apa yang
ide yang menurut kita dulu nih tanpa background MMI itu spontan gitu ya, feeling by feeling atau insting itu tadi. Tapi ternyata sebetulnya kalau kita ada background pendidikannya, kita analisis betul, kita cari teori yang terkait segala macam, itu sebetulnya ada korelasinya memang gitu, malah lebih ada kuat dasarnya, ya betul. dasarnya ya. Kalau boleh tahu nih Kak Lala kan baru lulus ya. Itu kemarin lulusnya bikin tesis atau enggak? Saya pilih yang business creation. Business creation Gitu, ya. Jadi ya. kalau di MMI ini pilihannya adalah tesis, business creation dan project betul, ya. ya. Business creation ini gimana Kak Lala? Kalau business creation ini kita semacam membuat proposal bisnis begitu ya. Kebetulan rata-rata sih yang diambil teman-teman tentunya bisnis yang mereka gelutin atau yang memang mereka pelajarin dengan lebih mendalam. Kalau saya kebetulan kerjanya di Araya, otomatis business creation yang saya buat ya tentang Araya, tentang kreasi bisnis yang memungkinkan untuk dijalankan di Araya dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Bisa gitu ya. Iya. Jadi nggak selalu harus bikin tesis, tapi juga bisa disesuaikan dengan background kita Betul, masing-masing iya. gitu ya. Seperti saya dulu ketakutannya kan ketika harus bikin tesis nanti gimana gitu ya. Jadi di MMI ini seperti saya pun yang tidak ada background untuk menulis karya tulis gitu, itu sangat dimudahkan lah boleh dibilang untuk tetap bisa menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik mungkin. Iya, dan ini enaknya bonusnya adalah tugas akhirnya bisa diterapkan ya. Iya, betul. Bonusnya itu bisa diterapkan. Malah kemarin sempat disaksikan oleh atasannya, mungkin sudah langsung tanda tangan gitu. Proses-proses awal perizinan segala macam ya memang sempat diketahui oleh atasan. Gitu ya. Jadi itu memang benar-benar idenya untuk tugas akhir bisa diimplementasikan. Gitu ya inovasinya. Oke. Terima kasih Kak Lala untuk kehadirannya, untuk sharingnya, untuk berbagi pengalaman selama studi, selama bekerja. Saya yakin bahwa itu semua akan menjadi masukan yang berharga gitu ya buat kita semua. Nah pendengar sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan tentang MMI gitu ya, atau tentang gimana sih caranya marketing di inovasi di bidang marketing itu, silakan feel free to comment gitu ya. Silakan komen, silakan kirim email begitu ke Universitas Macung, nanti kami akan bantu salurkan ke dengan senang hati narasumbernya. Gitu. Jadi terima kasih Kak Lala untuk kehadirannya, juga terima kasih buat pendengar sekalian yang sudah menyimak tadi dari awal sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.